Ya, baik. Hari ini kita mendiskusikan ya tentang masalah kerusakan lingkungan bagi perusahaan. Ya, jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan bagaimana agar penyelesaian kerusakan lingkungan itu bisa dilakukan. Ya, karena ini ada hubungannya harus ada kerjasama baik dalam perusahaan, masyarakat, dan aparat ya aparat pemerintah dalam hal ini. Oke, sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, jadi silakan siapa yang ini, yang apa lagi ada membahas masalah kasus tentang kerusakan lingkungan? Ya, siapa? Kiki mungkin? Saya, Bu. Oh ya, oke. Ya, silakan Kiki untuk memberikan kasus atau ada contoh kasus yang saudara bisa sampaikan dalam materi ini. Silakan ya. Nanti teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain bisa ini ya, bisa memberikan masukan atau memberikan saran-saran tentang kasus yang akan yang disampaikan oleh Kiki. Ya, silakan Kiki. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan. Di sini saya mengambil salah satu perusahaan, yaitu PT Teguh Karsawana Lestari, pabrik sawit. Lokasinya ada di Desa Blutu, Kecamatan Kandi, Siak, Riau. Sebab perusahaan melakukan perusakan lingkungan karena lokasi pabrik sawit hanya berkisar 1 km dari sungai dan tidak terlalu jauh dari Sungai Leko yang berada di Desa Blutu. Pekerja membuang limbah pabrik ke sungai melebihi baku mutu dan mengakibatkan ikan mati dan warna air sungai menjadi hitam. Pencemaran udara dan limbah, bahan yang beracun, cerobong udara tempat pembakaran tandan kosong sawi rusak, emisi keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Pekerja yang tak tertib dalam penempatan abu boiler, tandan kosong dan tak pakai pembatas, ketika hujan air mengalir ke drainase, menyeret abu dan sisanya pada tandan kosong, sampai ke sungai. Pencemaran juga karena adanya limbah domestik. Pekerja yang tinggal di sekitar pabrik, Sungai Pinggal, Desa Meredan, Kecamatan Tualang tercemar. Limbah tersebut mengalir ke Sungai Gasip sampai Sungai Siak. Terjadi masalah pada lain aplikasi, manajemen pembuangan limbah dan manajemen penerimaan tak kompak. Ketika limbah teralit, tetapi tak ada pengawasan di kolam, sehingga meluap lalu tergenang di lembah dan mengalir ke Sungai Puing. Ada 3 pabrik sawi yang juga mengaliri limbah ke sungai. Ini membuat masyarakat terganggu karena bau limbah yang mengenang terutama pada waktu hujan. Ya, sepertinya itu saja dampak dari perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan. Karena mereka membuang sisa-sisa limbah tersebut ke sungai yang mengakibatkan masyarakat menjadi terganggu. Oke. Sepertinya itu saja. Ya, oke. Terima kasih. Ini Ibu mau pertegas kembali. Ini perusahaan bergerak di bidang apa ini? Di bidang pabrik sawit, Bu. Oh, pabrik sawit. Ya, oke. Jadi pabrik sawit, limbahnya itu dibuang ke tempat sekitar masyarakat ya? Iya, di sungai dekat pemukiman masyarakat. Oh ya, oke. Jadi ini dia membuang limbah itu bukan pada tempatnya atau dia membuat satu tempat penampungan limbah, tetapi dibuat di aliran sungai ya? Oke. Ya. Iya. Mungkin ada siapa yang bisa tanggapi tentang kasus yang yang disampaikan oleh Kiki? Silakan, siapa mungkin? Pepi mungkin? Saya, Bu. Ya, oke, Saya mau silakan. bertanya. Ya. Saya mau bertanya mengenai perusahaan yang sudah dipaparkan oleh Saudari Kiki. Pertanyaannya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah kerusakan lingkungan? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Kalau
Untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut, seharusnya perusahaan itu menambahkan kolam penampungan limbah sebelumnya. Karena hanya ada 9 kolam untuk 40-60 ton tandan buah sawit per jam. Mereka juga harusnya melakukan land aplikasi dengan mengaliri limbah ke lahan masyarakat, tetapi terganjal aturan kecuali di area perusahaan langsung dan melakukan kerjasama dengan warga setempat. Selanjutnya, perusahaan harus menertibkan penempatan abu boiler, tandan kosong, dan membuat tempat pengendapan atau sedimentasi. Setelah air jernih, lalu dialirkan lagi ke kolam menggunakan ijuk sebagai penyaring. Sepertinya itu adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak kerusakan pada lingkungan. Ya. Itu saja sepertinya jawaban saya untuk Saudari Pepi. Ya, bagaimana Pepi? Ya, Ibu. Ya, oke. Jadi ini kurang lebih kasusnya ini sama dengan yang terjadi di daerah Pasangkayu, ya, kelapa sawit Pasangkayu itu di Astra. Jadi memang limbah hasil dari kelapa sawit ini karena ini untuk produksi minyak ya. Jadi memang harus dipikirkan. Jadi di sini ada beberapa solusi ini yang Ibu akan sampaikan. Beberapa solusi penyelesaian kerusakan lingkungan bagi perusahaan gitu. Jadi ini apalagi perusahaan di sini menganggarkan sejumlah dana. Jadi memang harus di sini perusahaan harus lebih siap lagi gitu, dalam permasalahan-permasalahan. Jadi intinya adalah kesiapan masalah dana. Ya. Mungkin ada lagi yang siapa yang bisa memberikan apa lagi argumennya atau apa? Silakan. Mungkin Dini. Oke, iya. Bagaimana dengan Lulu? Sudah Bu, sudah. Ya, oke. Jadi mungkin satu lagi yang mungkin akan disampaikan bahwa solusi. Jadi solusinya itu mungkin ada dibangun konstruksi ya, bidang misalkan pengembangan lingkungan, jadi bagaimana pencemaran air, ya, itu nanti kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan dan biasanya itu melibatkan masyarakat setempat. Jadi di sini ada beberapa memang yang kita bisa lihat dari materi Ibu yang Ibu sampaikan. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa dilihat, maksudnya perusahaan bisa mengambil tindakan gitu. Jadi yang jelas perusahaan tersebut harus lebih aktif gitu, harus lebih aktif dengan komunikasi dengan pemerintah dan komunikasi dengan masyarakat setempat karena efek dari semua itu adalah ke masyarakat gitu. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ya, lebih kurangnya nanti kita akan diskusi kembali dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain karena ini kelihatan di sini cuma sekitar 8 orang yang aktif ya. Ya. Jadi nanti kita mungkin diskusi lebih lanjut, mungkin kita bisa memakai grup kita, grup WA. Jadi itu mungkin aja Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa sekalian. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.